Dua kekuatan baru Timnas Indonesia, Arief Satria dan Didik Wahyu Wijayans, sudah tiba di Dubai sejak Rabu, tanggal 26 Mei tahun 2021, dan ikut latihan skuad Garuda. Timnas Indonesia tidak mengendorkan porsi latihan mereka meski baru saja melakukan latih tanding melawan Timnas Afghanistan. Usai kekalahan tersebut, Evan Dimas DKEK langsung digenjot dengan menu latihan baru pada Rabu, tanggal 26 Mei tahun 2021, sore waktu setempat. Mengambil lokasi di Jebel Ali Sports Center and Shooting Club, Dubai, pasukan Garuda mengikuti latihan pada pukul 17.30 hingga pukul 20 waktu Dubai. Uniknya dalam latihan tersebut, sudah terlihat dua kekuatan baru Timnas Indonesia, yakni Arief Satria dan Didik Wahyu Wijayans. Kedua pemain itu memang baru dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk mengisi slot pemain belakang yang kosong akibat batalnya Elkan Bagnot dan Koko Ari yang cedera. Kami berdua tiba pagi tadi, dan langsung ikut sarapan bersama teman-teman lainnya, tutur Arief Satria dikutip dari laman resmi PSSI. Saya dan juga Didik tentunya ikut senang bisa kembali dipanggil, namun kini di Dubai. Saya rasa latihannya tidak berbeda jauh, tapi ini baru hari pertama untuk saya dan semoga kita berdua bisa memberikan pengaruh positif bagi tim ini, kata Arief Satria. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjelaskan bahwa skuad Garuda masih fokus memperbaiki kekurangan yang ada. Pihaknya masih terus melakukan evaluasi atas pertandingan melawan Afghanistan kemarin, guna mempersiapkan laga uji coba melawan Oman, tanggal 29 Mei, dan kualifikasi Piala Dunia 2022. Hari ini sengaja kita adakan latihan hanya di sore hari. Saya ingin memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para pemain usai menjalani laga kemarin, kata Shin. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tim ini masih berproses. Setelah laga kemarin, kita langsung memperbaiki kesalahan-kesalahan satu demi satu, tandasnya. Kiper Barito Putra, M. Riyandi, merasa bersyukur dirinya bisa kembali mendapat panggilan ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Pemain Barito Putra, Muhammad Riyandi, menjadi pemain terbaru yang mendapat panggilan untuk menyusul Timnas Indonesia ke Dubai, Uni Emirat Arab. Pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang itu baru mendapat panggilan dari Shin Tae-yong pada tanggal 26 Mei tahun 2021. Sebelum Riyandi, Shin Tae-yong juga sudah memanggil dua pemain lain yaitu Arief Satria, Persebaya Surabaya, dan Didik Wahyu Wijayans, Tira Persikabo. Dua bek itu dipanggil untuk mengisi kekosongan di lini belakang karena batalnya Elkan Bagnot dan Koko Ari yang cedera. Pemanggilan ini sendiri bukan yang kali pertama bagi M. Riyandi. Kiper 21 tahun itu sebelumnya sudah pernah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta pada awal Mei lalu. Akan tetapi, hingga waktu yang ditentukan, Riyandi tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Menurut penuturan di laman resmi PSSI, Riyandi saat itu menderita sakit sehingga tak bisa bergabung dengan pasukan Shin Tae-yong. Kini, menanggapi pemanggilannya yang kedua, Riyandi mengaku sangat bersyukur. Dia pun bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia saat melakoni kualifikasi Piala Dunia 2022. Alhamdulillah sangat senang dan bangga mendapat panggilan Timnas Indonesia di saat sedang melakoni TC bersama Barito Putra di Yogyakarta, ucap Riyandi dikutip bolasport.com dari laman resmi PSSI. Saya bertekad memberikan yang terbaik dan dapat terpilih ke dalam skuad Indonesia saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 nanti di Dubai, kata Muhammad Riyandi. Dengan masuknya Riyandi, kiper Timnas Indonesia kini berjumlah 4 orang. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah memboyong 3 kiper lain untuk menyertai skuad Garuda ke Dubai. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Akil Safik, dan Adi Satrio. Saat menjalani TC di Dubai, Nadeo sempat mengalami cedera ringan, namun kondisinya sudah membaik.
Shin Tae-yong sendiri sudah menjelaskan alasan pemanggilan Riyandi kendati kuota kiper di timnya sudah berlebih. Juru taktik asal Korea Selatan itu menjelaskan, pemanggilan kiper berpostur 181 cm itu murni untuk menambah kuota kiper. Kami memanggil Muhammad Riyandi untuk menambah kiper yang sudah ada, ucap Shin Tae-yong. Saat ini kondisinya sudah oke, oleh karena itu ia kami panggil ke Dubai, pungkasnya. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, menyayangkan sikap timnas Indonesia terkait kabar cederanya Koko Ari. Seperti diketahui, bek Persebaya Surabaya, Koko Ari, saat ini terpaksa harus menepi dari lapangan. Koko Ari mengalami cedera saat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA. Dalam keterangan resminya, PSSI menyebut Koko Ari mengalami cedera anterior cruciate ligament, ACL, medial collateral ligament, MCL, dan meniscus. Namun, cedera Koko Ari rupanya tak separah seperti kabar yang beredar di sosial media belakangan ini. Koko mengaku cedera usai salah tumpuan saat merebut bola dalam sesi latihan bersama timnas Indonesia. "Saya salah tumpuan ketika merebut bola dalam latihan timnas," kata Koko dikutip Bolanas dari laman resmi klub, Rabu, tanggal 26 Mei tahun 2021. Kabar cederanya Koko Ari rupanya membuat Aji Santoso merasa kecewa terhadap sikap timnas Indonesia. Aji Santoso menyayangkan buruknya komunikasi timnas Indonesia kepada pihaknya. Menurut Aji, timnas Indonesia tak menjelaskan secara rinci mengenai cedera yang dialami Koko. "Saya menyayangkan sikap timnas yang tidak memberikan penjelasan rinci kepada kami soal cedera Koko," ujar Aji Santoso. Aji bahkan mengaku dirinya mengetahui kabar Koko cedera dari sosial media. "Kami pada awalnya tahu kabar soal cedera Koko dari sosial media," ungkap Aji. "Karena sumbernya sosial media, tentu saja simpang siur dan ngawur. Padahal Koko melaporkan kepada kami bahwa kondisinya belum sampai divonis harus operasi," imbuhnya. Aji mengatakan bahwa Koko sempat mengabarkan kondisi terkininya di Dubai. Ia juga kirim video sudah bisa lari-lari kecil. "Cedera ACL juga tidak semua harus operasi tergantung kondisinya," tuturnya. Aji berharap Koko bisa segera pulih dan tampil kembali bersama Persebaya. "Kami di Persebaya mendoakan Koko segera pulih, bisa segera kembali dan bermain menyongsong Liga 1 yang akan segera dimulai," tutupnya. Gelandang timnas Indonesia, Adam Alizé, mengaku siap tampil beda ketika melakoni laga uji coba melawan Oman. Bagi Adam, rekan setimnya akan lebih kompak lagi di laga nanti. Seperti diketahui, timnas Indonesia menelan kekalahan di laga uji coba perdana dalam pemusatan latihan di Dubai. Skuad Garuda harus takluk 2-3 saat menghadapi Afghanistan. Usai melawan Afghanistan, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi timnas Oman sebagai laga uji coba kedua. Di laga uji coba kedua ini, skuad Garuda berjanji tampil beda. Hal ini diutarakan oleh sang gelandang, Adam Alizé. "Harapannya lawan Oman nanti, kita bisa lebih kompak lagi, lebih kuat, supaya nanti ke depannya lebih siap di kualifikasi Piala Dunia," demikian kata Adam Alizé. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, cukup percaya para pemainnya akan memberikan penampilan berbeda. Pasalnya, masih ada beberapa waktu persiapan sebelum laga tersebut tersaji. "Masih ada 3-4 hari lagi hingga pertandingan berikutnya. Kami harus lebih banyak meningkatkan fisik, itu yang terpenting," ujar Shin Tae-yong. "Namun sebelum ke sana, kita akan mengadakan meeting tim terlebih dahulu. Semoga kami bisa memperoleh hasil positif," pungkas juru taktik asal Korea Selatan tersebut.